BTN baru-baru saja mempopulerkan KPR subsidi dalam forum UNEP-V di Suzhou di Tiongkok. Pertimbangan BTN untuk membawa program tersebut ke forum keuangan berkelanjutan dunia seperti apa? Dan mungkin kita juga ingin mendengar seperti apa respon dari komunitas internasional terhadap program KPR subsidi ini, Pak Bowo. Ya, terima kasih Mbak Safrina. Jadi forum di UNEP-V atau UNEP-FI di Suzhou beberapa waktu lalu itu diikutin. Ini merupakan forum PBB yang bergerak di industri finansial, di mana pertemuan di Suzhou basically mengundang institusi perbankan dan finansial terbesar di Asia. Jadi kita bersama-sama dengan beberapa bank terbesar di Asia, baik yang terutama di Jepang dan di China, maupun di Asia Tenggara, membahas mengenai gimana peran perbankan untuk mendukung keberlanjutan. Nah, dalam forum ini kita duduk bersama-sama dengan beberapa anggota, baik di perbankan yang besar di Cina maupun di Jepang, berbicara mengenai peran industri masing-masing di sektornya. Jadi BTN mewakili Indonesia membahas mengenai sustainable housing. Dan ini salah satu tema yang sangat penting kalau kita lihat sustainable housing buat Indonesia tentunya sangat kritikal. Saya mau menyampaikan beberapa data statistik yang menarik aku rasa ya. Pertama dari sisi backlog, kalau kita lihat backlog housing atau perumahan, ya kalau kita backlog itu jumlah keluarga yang memiliki rumah, kalau kita bagi dengan total populasi atau backlog rasio, Indonesia salah satu negara yang backlog rasionya terhadap total populasi ini tinggi. Di mana kita based on data statistik itu 3,6%. Jadi cukup tinggi dibanding Filipina sebagai contoh cuma 3%. Brasil yang mirip sama kita sebagai contoh cuma 3,2%. Gitu ya. Cina apalagi bahkan mereka tidak ada backlog housing. Mereka surplus housing. Mungkin kita sedikit lebih baik dibanding beberapa negara di Afrika, sebagai contoh South Africa, mereka memiliki backlog ratio itu sekitar 3,7. Jadi KPR subsidi saya rasa sangat relevan kita bagi sharing ke forum dunia karena ini salah satu program utama gimana mendorong keberlanjutan atau equality di antara keluarga Indonesia untuk memiliki rumah. Juga BTN sempat menyampaikan mungkin di forum tersebut bahwa KPR subsidi ini bisa menjadi motor penggerak bisnis sekaligus menciptakan dampak sosial. Ya, seperti apa BTN ini mengukur keseimbangan antara dampak profitability secara bisnis dan juga dampak sosial dari KPR subsidi ini secara konkret, Pak? Karena ini dua sisi koin yang somehow berbeda tapi sebenarnya very related. Ya. Kita mengukur dampak ekonomi, sosial, dan environment. Jadi bukan hanya dampak ke profitabilitas, tapi gimana kita mengukur efek atau impact dari pemberian KPR, subsidi maupun non-subsidi terhadap ekonomi, sosial, dan environment. Jadi pertama, equality terhadap kesejahteraan, wealth equality, di mana kalau kita memberikan pembiayaan perumahan, keluarga memiliki rumah, kita mengurangi adanya gap ekonomi di antara masyarakat kita. Jadi perannya perumahan jadi sangat penting sekali, terutama dengan KPR bersubsidi. Kedua adalah kita juga mendorong terhadap pemenuhan terhadap affordable clean energy, gitu ya. Jadi akses terhadap penggunaan energi jadi sangat penting juga. Jadi accessible terhadap akses terhadap energi, listrik, gitu ya, terutama listrik, kemudian minyak untuk keseharian dan lain-lain. Ketiga adalah mengenai kesehatan, di mana ini adalah akses terhadap clean water atau air bersih, iya, dan sanitasi. Gimana salah satu kesehatan, salah satu gimana kita bagian dari pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Jadi akses
kesehatan melalui rumah, yaitu clean water and sanitation. Keempat adalah gimana kita mewujudkan kota yang sustainable, gitu ya, kota yang tertata dan komunitas ataupun masyarakat yang tertata juga. Jadi sustainable cities and communities. Jadi itu pilar-pilar dalam SDG yang kita ukur align dengan program KPR bersubsidi. Baik.